terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan. Betul. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta, ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, itulah bahasa dari seorang Pak Hasto, yaitu sekjen daripada PDIP ya, di bawah daripada Ibu Megawati langsung ya teman-teman. Terkait hal itu bahwa kita mesti menguji daripada ucapannya, apakah ucapannya itu adalah faktual sesuai dengan fakta, benar atau tidak, bahwa kita sebagai masyarakat harus menilai dan kemudian menguji apakah perkataannya benar ya teman-teman. Kalau berbicara politik, sebenarnya memang politik praktis pada dasarnya sebagian besar orang mengatakan bahwa politik praktis itu tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Tapi sebenarnya sebagian yang lain juga adalah benar. Justru itu kemudian apa tugas kita, yaitu sebagai pengawas, mengamati dan sebagainya ya. Apakah di antara calon-calon itu, yaitu yang mendapatkan amanah dari rakyat itu bisa mengemban amanahnya atau tidak, memimpin sebuah negara, memimpin sebuah wilayah atau kabupaten kota atau tidak, kan begitu. Justru dari sini kita sebagai masyarakat biasa itu dapat menilai, mengamati apakah dari politikus tersebut adalah perkataannya faktual, cocok, benar atau salah, atau jangan-jangan kemudian menjerumuskan. Kita tahu bahwa dahulu sudah lama sekali ada penggodokan yang namanya Undang-Undang Perampasan Aset. Justru rakyat Indonesia itu menginginkan undang-undang perampasan aset itu harus disahkan. Kenapa? Apabila ada satu saja yang korupsi, maka dimiskinkan sekaligus. Kenapa undang-undang perampasan aset itu tidak kunjung juga disahkan atau dilegislasikan oleh DPR? Padahal DPR kita adalah perwakilan rakyat, mengemban amanah dari rakyat secara keseluruhan. Tapi kenapa kemudian menyetop atau amanah rakyat itu tidak diemban dengan baik, sehingga undang-undang perampasan aset itu tidak dilegislasikan? Artinya kan jelas takut miskin lah dan sebagainya. Itulah teman-teman. Maka sekali lagi bahwa kita harus menguji dari semua ucapan para politikus apakah yang dikatakannya adalah benar atau tidak. Kita akan uji teman-teman. Non partai dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada?
Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Baik, sebentar ya teman-teman. Ternyata ucapan beliau itu mengatakan bahwa ketika Jokowi turun ke Jakarta itu telah mengalir dana 200 miliar, dari sebuah perkataannya itu mengalir kepada Jokowi ya teman-teman. Yang katanya awalnya sebenarnya 400 miliar, tetapi hanya 200 miliar. Nah, teman-teman, kita uji apakah perkataan seorang sekjen PDIP itu adalah benar adanya atau tidak, bahwa turun ke DKI itu turun uang sebanyak 200 miliar rupiah. Wow, 200 miliar yang katanya harusnya 400 miliar, tetapi turunnya jadinya cuma 200 miliar. Wow. Kita uji teman-teman, apakah pernyataan ini adalah benar? Justru kita memang menyayangkan Jokowi tidak pernah melaporkan selama menjabatnya, kemudian sekarang juga ketika ada fitnah tidak melaporkan. Justru sebenarnya Jokowi harusnya melaporkan supaya kemudian akan menyuat suatu kebenaran yang hakiki. Ketika adanya fitnah misalkan, akan artinya kita terlihat tuh mana yang benar, mana yang salah, kira-kira begitu. Ketika Hasto kemudian memberikan sebuah pernyataannya 200 miliar itu dari Jakarta turun, dari Jakarta berarti dari calon gubernur dong, untuk Jokowi. Apakah seorang Hasto juga bisa membuktikan pernyataannya? Apakah benar 200 miliar itu digelontorkan oleh calon gubernur Jakarta untuk Joko Widodo? Nah, ini teman-teman. Justru begini. Justru sebagian yang lain mengatakan bahwa ucapannya itu adalah sekedar politik belaka. Hari ini kita sedang mendekati menuju pilkada, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur. Bahwa cara itu kemudian dijadikan sebagai strategi untuk mengupgrading elektabilitas daripada calon-calon yang diusung oleh PDIP dan koalisinya, kan begitu. Saya menilainya ketika kemudian PDIP mempunyai strategi dengan cara seperti itu, dengan cara kemudian menjelekkan Jokowi, kemudian Jokowi sebagai seorang raja yang mengakomodir daripada setiap pimpinan wilayah, provinsi, kabupaten dan kota dan sebagainya, dan artinya adalah memang mendiskreditkan Jokowi secara personal. Justru sebenarnya ini strategi, boleh strategi, tetapi justru akan meminimalisir atau mendikris, mengurangi daripada elektabilitas daripada PDI sebenarnya teman-teman. Coba akan kita uji terkait hal ini. Ketika misalkan di Jawa Tengah ada Pak Andika dengan VS ya, Pak Lutfi. Nah, keduanya ini benar-benar purnawirawan dari polisi dan purnawirawan dari TNI. Dan keduanya hebat. Menurut survei akhir-akhir sebelum Jokowi kemarin turun, itu bahwa survei mengatakan Pak Lutfi itu di bawah daripada Pak Andika. Nah, itu kalau nggak salah 50-47 ya, atau 51-47 gitu ya. Nah, ketika kemudian Jokowi turun, kita uji nanti apakah hasil pilkada gubernur Jawa Tengah itu akan dimenangkan oleh Pak Andika atau memang sebaliknya Pak Lutfi. Nah, kita akan uji itu, siapa yang ucapannya atau dimaknai dengan benar atau tidak. Jakarta juga termasuk nih. Pramono Anung itu lebih tinggi 50 VS Ridwan Kamil yaitu 48 juga itu. Artinya Ridwan Kamil itu di bawah. Tetapi kemudian ada suara Jokowi yang mensupport Ridwan Kamil secara potensial menurut saya karena langsung turun ke Jakarta. Dan bagaimana kita uji juga itu suaranya? Apakah suara Jokowi itu memang benar-benar dipertimbangkan sekali oleh suara-suara partai maupun suara rakyat itu? Karena seringkali bahwa ketika Jokowi itu turun ke Jawa Tengah atau ke Jakarta, ternyata banyak kritik yang luar biasa dari partai-partai rival itu ya teman-teman. Justru kemudian bahwa
ketika PDIP menyatakan atau melayangkan strategi itu justru sebenarnya adalah dapat mengurangi nilai atau elektabilitas daripada calon-calon yang diusungnya. Kita tahu nih teman-teman. Dulu ketika Capres ya kemarin 2024 itu Ganjar itu ya teman-teman, itu elektabilitasnya tinggi sekali. Bahkan di dalam survei terakhir 2 minggu sebelum 1 bulan lah ya, 1 bulan sebelum bahwa elektabilitas daripada Ganjar ya Mahfud itu mencapai 40%. Ya, itu luar biasa. Dan kemudian Prabowo itu beda tipis dengan Ganjar. Anies itu hanya segelintir orang atau presentasinya sangat kecil lah saat itu. Tetapi kemudian kenapa di survei terakhir 1 bulan sebelum itu tiba-tiba pas pemilihan itu sangat jauh drastis dan bahkan Ganjar Mahfud itu di urutan yang ketiga yang paling akhir. Justru kemudian kita menilainya itu adalah ternyata gara-gara PDIP. Strategi yang dilayangkan oleh Megawati saat itu ketika 1 minggu ada namanya kampanye terakhir. Kemudian Megawati menyampaikan di dalam atau di lapangan ya tempatnya saat itu, Megawati menyatakan atau mendiskreditkan daripada Jokowi. Misalkan ada bahasa politik dinasti lah, salah satunya juga Bobby diucapkan dan sebagainya. Sehingga ternyata militansi daripada pengikut-pengikut suara Jokowi yang saat itu berdampingan dengan Pak Ganjar Mahfud akhirnya pergi semuanya. Hilang semuanya dan berpindah haluan semuanya dan memilih Prabowo Gibran saat itu. Dan bahkan teman-teman, dengan kemudian adanya Gibran, justru elektabilitas daripada Prabowo Gibran itu sangat high. Dan bahkan 1 kali putaran sangat langka. Ini adalah histori banget. 1 kali putaran menang loh ya. Luar biasa sekali. Nah, itu adalah yang pertama ketika Megawati itu melayangkan dalam kampanye terakhir politiknya itu di lapangan bola tersebut ya. Yang kedua teman-teman, strategi yang disampaikan Pak Hasto selaku Sekjen PDIP juga mengatakan hal yang sama. Misalkan Jokowi mengkriminalisasi Anies, kemudian Jokowi mencetak para pemimpin wilayah dan kabupaten itu oleh Jokowi sang raja, ya nggak ada sebagainya. Ini yang sebenarnya adalah strategi yang salah. Sudah ada sebuah pengalaman ketika Megawati mengatakan itu dalam kampanye terakhir Pilpres tahun atau beberapa bulan yang lalu, dan ini dilakukan kembali. Justru ini akan mengakibatkan bahwa suara atau elektabilitas PDI atau yang mengusung daripada calon tersebut akan grade down nantinya. Kita akan uji itu. Apakah ini strategi yang dikatakan Hasto ini adalah betul-betul yang efektif dan efisien karena ini menjelang daripada politik akhir untuk pilkada ini. Kita uji itu ya. Kita akan lihat apakah strateginya akan berhasil atau tidak. Tapi berdasarkan pengalaman justru strategi itu bahkan dilayangkan oleh ketua umum sendiri bahwa hal itu sangatlah merugikan daripada partainya sendiri atau paslonnya itu sendiri. Kita akan dengarkan dan uji dengan bersama apa hasil daripada pilkada besok tanggal 27 ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.